Halo teman-teman, selamat datang di channel Journey Wheel. Hari ini kita akan bahas topik yang sering bikin pusing tapi sebenarnya sangat penting, yaitu kesalahan dalam membuat anggaran dan solusinya. Pernah nggak sih, udah susah-susah buat anggaran, tapi ujung-ujungnya tetap kehabisan duit sebelum gajian? Atau malah nggak pernah bisa nabung karena anggaran selalu jebol? Tenang, kalian nggak sendirian. Di video ini, kita akan kupas 7 kesalahan umum dalam membuat anggaran plus solusi praktisnya. Siap untuk mencatatnya? Let's go! Sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dapat menikmati konten-konten informatif dan edukatif lainnya. Mari kita mulai. Kesalahan pertama, tidak mencatat pengeluaran secara detail. Kesalahan pertama yang paling sering dilakukan adalah tidak mencatat pengeluaran secara detail. Banyak orang hanya mengira-ngira, ini cuma beli kopi 20.000, nggak perlu dicatat lah. Tapi, tahukah kamu, pengeluaran kecil yang terabaikan ini bisa menggerogoti anggaranmu diam-diam. Bayangkan, jika sehari kamu habiskan 20.000 untuk kopi, dalam sebulan itu sudah 600.000. Cukup buat bayar listrik atau internet kan? Nah, solusinya adalah bisa menggunakan aplikasi pencatat keuangan, mungkin dengan menggunakan Excel atau Google Sheet, atau ada buku khusus untuk mencatat pengeluaran. Nah, dengan menggunakan alat-alat tersebut, catat semua pengeluaran sekecil apapun. Buat untuk berbagai macam kategori seperti makanan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Di akhir bulan, kamu bisa analisis kemana saja uangmu pergi, dan lebih mudah memperbaiki pola konsumsimu. Kesalahan kedua, menetapkan target tidak realistis. Kesalahan kedua yang sering dilakukan adalah dengan menetapkan target anggaran yang terlalu idealis. Contohnya, kamu memiliki gaji 5 juta setiap bulan, tapi kamu mau menabung 4 juta. Tentu saja ini nggak realistis. Anggaran seperti itu justru bikin stres dan gagal total. Alih-alih disiplin, kamu malah jadi boros karena merasa tertekan dengan harus menabung 4 juta. Nah, apa solusi yang bisa diterapkan? Ini adalah salah satu metode yang bisa digunakan, yaitu aturan 50-30-20. 50% untuk kebutuhan pokok, entah itu sewa rumah, listrik, atau untuk biaya makan. Lalu 30% untuk keinginan, seperti nongkrong, kemudian belanja atau hiburan, dan 20% untuk tabungan dan dana darurat. Dan kalau misalnya sudah terpenuhi, juga bisa digunakan untuk investasi. Mulailah dari proporsi yang masuk akal, lalu tingkatkan perlahan. Konsisten sedikit-sedikit lebih baik daripada langsung ekstrim. Tentunya ini juga bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan teman-teman, sehingga presentase tadi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Kesalahan ketiga, lupa siapkan dana darurat. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan adalah nggak menyiapkan dana darurat. Mungkin sebagian besar dari kita berpikir bahwa saya sehat terus kok, nggak mungkin lah ada masalah. Tapi dalam kehidupan itu selalu ada banyak kejutan dan tidak bisa diprediksi. Mungkin itu terjadi motor mogok, atau tiba-tiba terkena sakit penyakit, atau misalnya laptopnya mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan, atau juga harus memperbaiki atap rumah yang bocor saat hujan. Nah, kalau nggak ada dana darurat, mau tidak mau harus pakai uang tabungan, atau kemungkinan terburuknya adalah menggunakan utang. Solusinya adalah kita bisa memisahkan 5-10% penghasilan bulanan kita untuk dana darurat. Kita menyimpan di rekening yang terpisah, nggak mudah diakses, tapi bisa untuk dicairkan saat dibutuhkan. Targetkan minimal 6 kali pengeluaran bulanan sebagai dana darurat ideal. Jadi kalau misalkan kamu memiliki pengeluaran dalam sebulan sebesar 5 juta, tentunya kamu perlu dana darurat paling tidak 30 juta untuk sebagai dana darurat berjaga-jaga terhadap setiap kemungkinan yang bisa terjadi. Kesalahan keempat, tidak menyesuaikan anggaran dengan perubahan. Kesalahan keempat yang sering dilakukan adalah anggaran yang
kaku dan nggak diupdate. Misalnya, kamu mengalami atau mendapatkan promosi sehingga gaji kamu naik, tapi alokasi tabungan masih sama. Atau misalnya ada pengeluaran baru seperti kursus online di mana kamu membutuhkan itu untuk meningkatkan skill kamu. Tapi hal tersebut nggak dimasukkan ke dalam anggaran. Nah, tentunya ini akan menjadi sebuah permasalahan di mana ada titik kebocoran baru sehingga uangmu cepat habis padahal sudah membuat anggaran. Nah, solusinya adalah kita perlu untuk melakukan review anggaran setiap bulan, melakukan evaluasi apakah ada perubahan pendapatan atau pengeluaran, lalu sesuaikan alokasinya. Tentunya di sini kita perlu bersikap fleksibel, di mana fleksibilitas menjadi suatu hal yang penting dan disesuaikan dengan prioritas kita. Kesalahan kelima, tidak memprioritaskan pengeluaran. Kesalahan kelima yang sering dilakukan adalah campur aduk antara kebutuhan dan keinginan. Contohnya, kamu membeli smartphone baru, padahal smartphone yang kamu punya sebelumnya masih terhitung bagus, masih dalam kondisi yang layak untuk digunakan. Nah, tapi kamu malah tidak bayar tagihan listrik yang sudah mau jatuh tempo. Nah, ini menjadi suatu hal yang berbahaya. Prioritas menjadi kacau dan uang justru malah terbuang untuk hal yang kurang penting. Nah, solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan metode skala prioritas. Yang pertama, skala prioritasnya adalah membayar kewajiban seperti tagihan, atau juga kalau ada utang berarti membayar utang. Nah, dari kasus tadi, tentunya lebih baik untuk membayar tagihan listrik terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah sisihkan untuk tabungan. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang perlu untuk dilakukan. Paling tidak kita bisa mempersiapkan dana darurat terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, baru alokasikan untuk hiburan. Seperti dari kasus yang tadi adalah membeli smartphone baru. Nah, kalau perlu, pakai amplop fisik untuk memisahkan uang sesuai kategori. Jadi, kalau amplop untuk membeli handphone atau smartphone tersebut habis, ya sudah, waktunya untuk berhenti. Kesalahan keenam, tidak melakukan evaluasi rutin. Kesalahan keenam yang sering dilakukan adalah bahwa membuat anggaran cukup dibuat sekali lalu dilupakan. Padahal, evaluasi rutin itu adalah kunci sukses dari anggaran. Contohnya, kamu merasa sudah berhemat, tapi tabungan kamu nggak bertambah-tambah. Mungkin ada kebocoran yang tidak kamu sadari. Entah itu mungkin dari kebiasaan jajan, atau mungkin misalkan ada pengeluaran tak terduga. Nah, dengan adanya evaluasi, ini bisa menjadi kunci agar anggaran bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimana untuk bisa membuat evaluasi tersebut? Tentunya dengan menjadwalkan evaluasi secara baik itu mingguan atau bulanan. Bandingkan antara anggaran dengan realisasi. Jika ada yang meleset, cari penyebabnya dan perbaiki di bulan berikutnya. Jangan lupa untuk merayakan progres sekecil apapun. Misalnya, kamu berhasil menabung 100.000 lebih banyak dari bulan lalu. Ya tentunya, dalam merayakan tersebut jangan sampai itu membuat anggaranmu menjadi jebol. Kesalahan ketujuh, mengandalkan mental accounting. Kesalahan terakhir yang sering dilakukan adalah yang disebut dengan mental accounting. Mental accounting adalah proses kognitif yang dilakukan untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan. Mental accounting juga dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang untuk mengelompokkan aset keuangannya ke dalam beberapa akun yang terpisah. Nah, ini seringkali dianggap sebagai sebuah bias karena menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak rasional. Contohnya, ketika kamu mendapatkan uang dari THR, atau misalnya kamu mendapatkan bonus. Nah, uang tersebut justru kamu gunakan untuk berbelanja, atau hiburan, atau kamu pergi liburan. Padahal, uang tersebut bisa kamu gunakan untuk membayar utang atau berinvestasi. Nah, solusinya adalah bisa menganggap
bahwa semua uang sebagai satu kesatuan terlepas dari sumbernya. Dalam arti, misalkan kamu menerima uang, entah itu gaji, entah itu bonus, entah itu THR, semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tentunya tercakup dalam anggaran kamu. Sehingga, kamu bisa menentukan alokasinya sesuai dengan prioritas anggaran yang telah kamu buat, bukan berdasarkan rasa bersalah atau euforia atau hal-hal yang bersifat emosional. Rekap dan tips sukses membuat anggaran. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai 7 kesalahan dalam hal membuat anggaran, tentunya kita perlu untuk merekap secara singkat mengenai 7 hal untuk mengatasi permasalahan dari pembuatan anggaran. Yang pertama adalah mencatat semua pengeluaran, yang kedua menetapkan target secara realistis, yang ketiga adalah menyiapkan dana darurat, keempat adalah melakukan update anggaran secara rutin, yang kelima adalah memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan, yang keenam adalah melakukan evaluasi secara berkala, dan yang ketujuh adalah menghindari mental accounting. Kemudian juga ada bonus tips-tips yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama adalah menggunakan tools seperti Google Sheets atau menggunakan aplikasi budgeting yang tersedia, baik itu di komputer maupun juga di smartphone. Lalu yang kedua adalah mengajari anggota keluarga untuk disiplin dalam hal anggaran. Bahkan juga bisa untuk mengikutsertakan mereka dalam pembuatan anggaran, sehingga setiap anggota keluarga dapat belajar dan juga mengelola anggaran yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah jangan takut revisi jika ada kesalahan. Tentunya kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, terhadap setiap kesalahan tersebut, kita perlu melakukan revisi terhadap anggaran. Entah itu kita dapat mengurangi pengeluaran yang tidak perlu seperti hiburan, atau juga dapat melakukan fleksibilitas terhadap anggaran agar bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan yang teman-teman alami. Nah, itu dia teman-teman. Membuat anggaran itu seperti belajar naik sepeda. Mungkin awalnya terasa sulit, tapi lama-lama tentunya bisa lancar. Yang paling penting adalah mulai dari sekarang dan tetap konsisten. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman yang masih kesulitan mengatur anggaran. Klik juga tombol subscribe dan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan tips keuangan lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.